Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan juga merecognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia. Indonesia juga akan menerapkan strategic trade management, terutama untuk perdagangan agar perdagangan aman dan tidak digunakan untuk fungsi-fungsi di luar fungsi yang diperlukan untuk perdamaian. Kemudian dia sesuai dengan posisi di dalam forum WTO, kedua belah negara sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk transaksi ekonomi elektronik, dan ini juga kita berikan kepada Eropa, jadi bukan Amerika saja. Dan ini yang mendorong nanti untuk adanya moratorium dalam forum ministerial conference di WTO. Oke, selamat siang pemirsa. Hari ini Anda sedang menyaksikan berita yang sangat aktual. Saya Maes akan menemani Anda pada siang hari ini. Sebuah perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tengah menjadi sorotan publik. Kesepakatan ini memungkinkan transfer data pribadi antar negara yang dinilai berpotensi melanggar hak privasi warga Indonesia. Lalu, isu ini muncul berbantah. Apakah ini melangkah maju dalam ekonomi digital atau justru ancaman terhadap hak konstitusional warga negara? Benar sekali, dalam perjanjian tersebut, Indonesia mengakui Amerika Serikat sebagai negara dengan perlindungan data yang dianggap memadai. Padahal, hingga saat ini, peraturan turunan UU PDP belum selesai. Selain itu, lembaga pengawas PDP belum terbentuk. Hal ini memunculkan pertanyaan besar terkait kepastian hukum dan perlindungan warga negara. Untuk mengetahui situasi terkini, kita terhubung dengan reporter kami di lapangan. Baik, terima kasih Mahes dan juga Habibi. Saya Aisy melaporkan dari lokasi terkini. Perjanjian dagang antara Indonesia dan juga Amerika Serikat yang ditandatangani pada Februari 2026 mencakup komitmen untuk memperlancar arus data lintas batas. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi. Dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan juga harta benda. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya pasal 56, dijelaskan bahwa transfer data ke luar negeri hanya boleh dilakukan jika negara tujuan memiliki perlindungan yang juga setara. Masalahnya, standar setara ini belum memiliki dasar yang jelas serta lembaga pengawas belum juga dibentuk. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan ini lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan perlindungan hak warga negara itu sendiri. Baik, terima kasih. Kembali ke studio. Oke, mungkin saya mulai dari Bapak Teguh terlebih dahulu. Nah, bagaimana Anda melihat kebijakan ini dari sisi hukum? Oke, jadi saya izin menjelaskan sedikit. Kalau misalnya dilihat dari perspektif hukum, kebijakan ini sangat problematik nih, karena dari kedua belah pihak masih belum menjelaskan adanya standar keamanan yang sangat perlu nih, karena kan data warga negara Indonesia ya, itu digabung nantinya sama warga negara Amerika Serikat gitu kan, keberuntungannya. Juga menurut pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwasannya warga negara Indonesia berhak nih mendapatkan kepastian hukum yang adil. Nah,
Maka dari itu, pada saat pemerintahan nantinya jika memutuskan kebijakan tersebut, itu perlu ditanyakan karena tidak adanya landasan hukum yang sangat jelas kan. Terus kita bisa melakukan kilas balik nih terhadap kasus yang ada di Amerika Serikat sendiri, yaitu pada kasus Edward, di mana kebijakan tersebut masih sangat lemah karena bisa bocor data dari Edward tersebut kan. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwasannya sistem keamanan di Amerika Serikat yang katanya aman itu perlu dipertanyakan dalam Spring. Oke, terima kasih. Bagaimana tanggapannya dengan pihak dari pemerintah? Baik, terima kasih. Izinkan saya memaparkan sedikit ya. Jadi pemerintah ini tuh melihat kalau ini tuh sebagai peluang untuk mendorong ekonomi digital, lalu memperkuat hubungan internasional, dan yang ketiga adalah mempermudah investasi teknologi digital. Nah, transfer data yang disepakati dalam perjanjian ART ini itu tetap kami berkomitmen kepada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan data-data yang dimasukkan dalam transfer data itu bukan data yang berkaitan langsung dengan data sensitif pribadi, melainkan data-data yang berkaitan dengan komersial yang berhubungan dengan sistem bisnis. Dan untuk regulasi sendiri kami sedang mengembangkan seiring dengan perkembangannya lembaga PDP. Oleh sebab itu, keamanan bakal selalu ditunjang oleh pemerintah, dan kami sendiri akan selalu menunjang alias memperkuat sistem pengamanan itu demi menjaga kedaulatan hak-hak warga negara. Nah, tetapi Bapak Nezar, kita itu juga tidak hanya berfokus pada jenis data, tapi kontrol dan juga pengawasannya. Tanpa lembaga independen, siapa yang akan menjamin tidak akan adanya penyalahgunaan data kita? Ya, sesuai dengan dasar hukum pada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP alias Perlindungan Data Pribadi, itu tuh merumuskan satu lembaga yang berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara tersebut, yaitu lembaga PDP. Dan kami sesuai dengan peraturan presiden sampai saat ini masih mengembangkan lembaga tersebut. Nah, dari lembaga tersebut itu tuh berfungsi untuk merumuskan kebijakan, menegakkan hukum administratif, serta memastikan supaya penyelenggaraan PDP itu berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu kami merumuskan lembaga PDP ini pemerintah untuk menegakkan kedaulatan hak warga negara. Namun Bapak, kebijakan tersebut sudah terlaksanakan nih, sudah berjalan sebelum regulasi itu siap. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwasanya bisa berisiko bagi warga negara Indonesia. Nah, oke. Jadi perdebatan ini tuh menunjukkan bahwa kebijakan transfer data bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia dan kedaulatan digital. Ini putusan berada di tangan DPR RI yang memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Nah, apakah Indonesia siap membuka arus data global? Ataukah perlu memperkuat perlindungan dalam arti terlebih dahulu? Kami akan terus mengawal perkembangan isu ini. Terima kasih telah bersama kami dan selamat siang. Pemerintah resmi akan kirim data pribadi rakyat Indonesia ke AS usai deal Prabowo Trump. Astagfirullah. Data kita dijual ke Amerika. Tenang, dengerin ya, gue jelasin. Indonesia emang sepakat buat transfer data WNI ke Amerika. Tapi kayaknya nggak sengeri yang di framing. Data pribadi kita resmi dijual ke Amerika. Hah? Udah tarif. Jadi kita kirim data pribadi ke Amerika gitu. Ya nanti itu sudah negosiasi berjalan terus. Soal harlah dulu deh. Tarif. Jadi kita kirim data pribadi ke Amerika gitu. Ya nanti itu sudah negosiasi. Perjanjian perdagangan telah disepakati Indonesia dengan Amerika Serikat. Perjanjian disahkan pada Kamis 19 Februari 2026 di Washington DC. Kesepakatan timbal balik ini ditandatangani langsung oleh... Katanya data pribadi Indonesia dikirim ke Amerika, tapi banyak yang salah paham nih. Gue nemu banyak banget yang panik soal data Indonesia dikirim ke Amerika. Padahal kalau lo baca beritanya, yang dibahas itu bukan data pribadi. Ini gue kutip dari CNN Indonesia. Data yang dimaksud itu, data untuk keperluan bisnis atau sistem aplikasi, bukan data pribadi yang sifatnya krusial. Nah, biasanya contohnya kayak... Lo lihat info yang ini kan? Lihat kan? Jujur gue awalnya kesel sih ketika gue baca berita kayak gini, yang clickbait banget kayak sekarang. Kita langsung aja ya, kita langsung kepada suatu hal yang ramai sekali diperbincangkan mengenai perjanjian Indonesia dengan